Selamat sore anak-anak kelas 12. Berjumpa lagi bersama saya Pak Yopi di sini. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai petunjuk pelaksanaan ujian praktikum kolaborasi kimia dan biologi untuk anak-anak kelas 12 IPA SMA Santa Maria 1 Cirebon tahun 2023. Kita akan mulai dulu yang pertama mengenai daftar isi dari penjelasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama mengenai petunjuk praktikum pembuatan tempe. Yang kedua, sistematika penulisan laporan. Kemudian yang ketiga tentang kriteria penilaian. Yang keempat tentang jadwal pelaksanaan. Yang kelima tentang pembagian kelompok. Ya, itu ada 5. Untuk yang pertama dulu mengenai petunjuk praktikum pembuatan tempe. Untuk langkah-langkahnya dalam proses pembuatan tempe dapat di-download di link berikut. Ini adalah file Word yang nanti dapat dicetak masing-masing kelompok. Untuk penjelasan lebih detail, kita akan lihat video berikut. Lalu, kita akan lihat mengenai petunjuk praktikum pembuatan tempe. Jika dilihat dari file yang ada di depan layar, ini ada pengantar terlebih dahulu mengenai tentang tempe. Kemudian, mengenai alat dan bahan yang digunakan, itu ada alat yaitu baskom, kemudian ayakan, dandang, kipas, cukil kayu, kemudian tampah, kompor, dan peralatan lain yang memang diperlukan. Untuk bahannya sendiri, kacang kedelai yang masih mentah tentunya, kemudian ragi tempe atau biakan murni Rhizopus sp, ya. Kemudian kantong plastik atau daun pisang atau daun jati untuk membungkus. Itu untuk bahannya. Untuk bahan ragi tempe, karena yang diperlukan nanti rasionya untuk masing-masing kelompok sedikit, sehingga untuk ragi tempe itu atau biakan murni Rhizopus itu bisa kolektif untuk satu kelas atau 2 kelas, sehingga nanti biar terpakai semua untuk si raginya. Kemudian selanjutnya untuk langkah kerja, yang pertama cucilah tampah, ayakan, kipasnya bukan kipas angin ya, kipas yang memang dapat digunakan untuk mengipasi kedelai, maksudnya itu yang akan digunakan, kemudian keringkan. Setelah dikeringkan, bersihkan kacang kedelai dari bahan-bahan lain yang tercampur, kemudian cuci hingga bersih. Lalu, rendam kacang kedelai yang telah dicuci bersih selama 12-18 jam dengan air bersuhu sekitar 70 derajat. Kemudian, lepaskan kulit biji kedelai. Lalu, cuci atau bilas dengan menggunakan air bersih. Diusahakan kulit bijinya itu lepas dari si kacang kedelainya. Jadi biar tidak ada kulit sama sekali pada kacang kedelainya. Langkah kelima, kukus atau rebus biji kedelai tersebut sampai terasa empuk. Lalu selanjutnya langkah keenam, setelah biji kedelai terasa empuk, letakkan biji-biji tersebut pada tampah yang telah dibersihkan. Kemudian kipasi sambil diaduk-aduk hingga biji tersebut terasa hangat. Setelah terasa hangat ataupun suhunya turun, diusahakan jangan sampai masih panas ya. Jadi hangatnya itu hangat-hangat kuku gitu ya, sekitar 30 ataupun 40 derajat. Ini langkah ketujuh, taburkan ragi tempe yang telah disiapkan sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk supaya merata ke semua bagian kacang kedelai. Ini rasionya 1,5 gram ragi tempe untuk 2 kg kedelai. Ini opsional, boleh ditambahkan ya, boleh ditambahkan sampai 2,5 gram, boleh. Kemudian langkah yang ke-8, siapkan kantong plastik atau daun pisang atau daun jati untuk pembungkus. Bila kantong plastik yang digunakan sebagai pembungkus, berilah lubang-lubang kecil pada kantong tersebut dengan menggunakan jarum. Tentunya jarumnya yang steril ya, biar tidak ada mikroorganisme lain yang tumbuh di tempe tersebut. Kemudian masukkan kedelai yang telah diberi ragi ke dalam pembungkusnya. Lalu atur ketebalannya sesuai dengan selera. Apakah itu bentuknya pipih tempenya nanti, ataukah bentuknya kotak. Kemudian langkah yang terakhir adalah inkubasikan kacang kedelai ini pada suhu kamar selama 1 atau 2 hari atau hingga seluruh permukaan kacang kedelai tertutupi oleh jamur Rhizopus tadi. Catatan yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, bekerja di tempat yang bersih dan tidak banyak orang akan meningkatkan kualitas tempe yang dihasilkan.
Kemudian yang kedua, usahakan selama pembuatan tempe tidak sambil bercakap-cakap atau sambil mangkat. Jadi sebelumnya harus cuci tangan dulu ya, biar bersih, dan mungkin direkomendasikan menggunakan masker agar mikroorganisme, apakah itu dari mulut kita, itu tidak masuk ke dalam tempe. Itu untuk proses pembuatan tempenya. Oke, selanjutnya langkah ataupun bahasan selanjutnya yaitu tentang sistematika penulisan laporan. Jadi selain mempraktikkan untuk membuat tempe, tempe yang sudah berhasil dibuat juga dilaporkan dalam bentuk laporan. Adapun untuk sistematikanya itu mencakup pertama tentang dasar teori pembuatan tempe, kemudian tentang alat dan bahan yang digunakan, lalu yang ketiga tentang langkah kerja, selanjutnya tentang hasil dan pembahasan, kemudian yang kelima tentang kesimpulan, yang keenam itu tentang daftar pustaka yang digunakan dalam praktikum ini, kemudian yang kelima adalah lampiran dokumentasi foto. Jadi silakan nanti membuat membuat laporan. Tentu nanti disertai juga dengan ini ya, dengan cover untuk laporannya. Gitu. Ini untuk isi atau sistematika penulisan laporannya. Lalu secara teknis silakan perhatikan mengenai untuk jenis font dan ukurannya itu Times New Roman ukuran 12 dan kertas yang digunakan adalah kertas A4. Lalu untuk margin atas, kiri, bawah, dan kanan itu 3, 3, 2, 2. Dan spasi yang digunakan itu spasi 1,5. Itu sistematikanya. Lalu untuk kriteria penilaian, ada 2 kriteria penilaian. Yang pertama, itu terkait dengan penilaian produk. Penilaian produk itu yang akan dinilai yaitu tentang pertama kreativitas kemasan. Silakan dikemas baik-baik tempe yang sudah jadi, bisa ditambahkan stiker yang memuat label ataupun merek tempe yang kalian buat. Kemudian yang kedua itu tentang aroma ya, yang dinilai itu aroma dari tempe yang dibuat. Kemudian yang ketiga tentang tekstur dan penampilan fisik dari tempenya. Itu penilaian kategori pertama. Untuk kategori kedua, penilaiannya dalam bentuk laporan tulis. Jadi sistematika yang tadi dalam laporan tadi itu merupakan salah satu kriteria penilaian juga. Ya, kita lihat ya nomor 1, kesesuaian isi laporan dengan sistematika penulisan. Apakah lengkap sistematikanya atau kurang. Kemudian yang kedua, jangan lupa juga di dalam laporan dokumentasi prosesnya juga harus didokumentasikan atau harus dicantumkan di dalam laporan. Itu untuk kriteria laporan tulis. Sementara lebih detailnya, siapa saja yang melakukan penilaian untuk kategori untuk guru. Jadi penilaian ini dilakukan oleh 3 orang ataupun 3 kelompok orang. Pertama, guru mapel kimia itu Pak Ongko. Kemudian yang kedua adalah guru mapel biologi yaitu saya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah masing-masing orang tua siswa kelompok praktikum. Untuk kriteria penilaian A dan B ini dilakukan oleh guru. Sementara orang tua hanya melakukan penilaian kriteria A, yaitu penilaian produk saja. Itu untuk penilaiannya. Lalu untuk lembar penilaian produk, ya, nanti saya juga menyediakan tentang lembar observasi ataupun lembar penilaian yang dapat diisi oleh orang tua. Itu dapat dilihat ataupun di-download dan di-print pada file berikut melalui link berikut ya. Ini. Untuk lebih detail akan saya jelaskan melalui video berikut. Kita simak baik-baik ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai lembar penilaian produk tempe. Ini akan saya jelaskan. Ini untuk lembar observasinya. Jadi nanti ini akan diisi oleh masing-masing orang tua dari anggota kelompok ya. Untuk nama penilai silakan diisi oleh orang tua yang menilai. Jadi kan berarti kalau di dalam kelompoknya ada 2 siswa berarti ada 2 orang tua yang menilai. Atau boleh 4 orang tua, baik itu ayah dan ibu dari masing-masing anggota kelompok atau salah satunya. Kemudian untuk nama anggota kelompoknya ini maksimal 3 ya tadi sesuai dengan pembagian, nanti sesuai dengan pembagian jumlah kelompoknya ya siapa aja. Ini diisi kelasnya kelas apa. Kemudian untuk kriterianya ada 3. Yang pertama kreativitas kemasan, yang kedua aroma, yang ketiga tekstur dan penampilan fisik.
Untuk skala penilaiannya, ini dari 1 sampai 5. Silahkan nanti orang tua dapat mengisi dengan cara mencentang pada kolom skala penilaian di masing-masing kriteria. Misalnya tentang kreativitas kemasan. Kalau kemasannya bagus, berarti bisa dicentang di skala nomor 5. Atau misalnya kalau aromanya kurang bagus nih, ini bisa dicentang di skala penilaian 3. Begitupun selanjutnya. Ini untuk lembar penilaian produk dan tempe. Ya, ada 3 kriteria penilaiannya. Nanti hal yang sama juga akan dilakukan oleh guru penguji, yaitu Pak Ongko selaku guru kimia dan Pak Yopi selaku guru biologi. Ya. Dan untuk penilaian yang lain, yaitu penilaian laporan, hanya dilakukan oleh guru penguji saja. Itu untuk penilaiannya. Kemudian selanjutnya mengenai jadwal pelaksanaan, ya. Untuk detail kegiatannya, pelaksanaan praktikum dan penilaian produk ini dapat dilangsungkan dari tanggal 16 sampai 29 Januari 2023. Ada waktu sekitar 2 minggu untuk melaksanakan proyek. Waktunya bebas, ya, waktunya bebas. Kemudian yang kedua, untuk pembuatan laporan. Untuk estimasi waktu pembuatan laporan ini sekitar tanggal 30 sampai tanggal 12 Februari 2023. Ini durasinya sekitar 2 minggu. Ini juga nanti menyesuaikan dengan pelaksanaan praktikum dan penilaian produk. Jika praktikumnya berlangsung lebih cepat, pembuatan laporannya boleh lebih cepat, sehingga lebih cepat selesai. Ini hanya opsional saja. Jadi, dalam periode yang pertama itu kalian boleh melakukan praktikum pembuatan tempe dan penilaian produk oleh orang tua plus guru juga, itu bebas kapan saja. Yang penting ada di dalam periode waktu ini. Kemudian pembuatan laporan, yaitu ada di dalam periode ini. Kalau lebih cepat itu bisa juga. Ya. Kemudian waktu untuk penilaian produk ini disesuaikan dengan kapan produk tersebut jadi dan dikemas. Penilaian produk itu terlebih dulu dilakukan oleh orang tua masing-masing anggota kelompok. Lalu setelah itu produk dibawa kepada guru penguji untuk dinilai. Jadi saran saya, silakan siapkan lebih dari satu produk. Artinya membuat tempenya jangan dalam satu wadah yang sama, karena dalam satu wadah yang sama akan dilakukan beberapa penilaian gitu tuh. Jadi penilaian tentang tekstur, tentang aroma. Untuk tekstur dan penampilan fisik berarti kan si penilai harus membuka tempenya, melihat ke dalamnya seperti apa, apakah semua kacang kedelai itu sudah ditumbuhi jamur atau tidak. Nah, itu ya. Itu mengenai jadwal pelaksanaannya. Dan yang terakhir mengenai pembagian kelompok. Pembagian kelompok, ya, ini saya buat secara random berdasarkan gender. Jadi nanti dari 49 siswa kelas 12 IPA itu akan dibagi menjadi 24 kelompok. Tersisa satu kelompok yang terdiri dari 3 orang. Sisanya itu terdiri dari 2 orang dan berpasangan laki-laki dan perempuan. Karena jumlah laki-lakinya lebih banyak, nanti akan ada satu kelompok yang laki-laki semua. Sisanya itu berpasangan laki-laki dan perempuan. Silakan sesuaikan mengenai kapan dan di mana proses pembuatan tempe akan dilaksanakan. Seperti itu. Halo, selamat sore. Lewat video ini, saya akan membuat kelompok untuk ujian praktikum kolaborasi kimia dan biologi di kelas 12. Jadi, seperti yang dapat dilihat di layar, ini sudah saya inputkan 49 siswa kelas 12 angkatan 2022-2003 dari mulai IPA 1. Kemudian berdasarkan jenis kelaminnya, kriteria untuk pembagian kelompok akan saya buat random, ya. Kemudian distribusinya akan saya buat berdasarkan gender. Kemudian jumlah kelompoknya itu 24. Artinya itu nanti akan ada 24 kelompok dengan maksimal di dalam satu kelompok itu ada 3. Jadi ada satu kelompok yang memang terdiri dari 3 orang. Ini akan saya buat secara random. Nanti silahkan kalian simak baik-baik pembagian kelompok ini dan kemudian langsung koordinasi dengan temannya untuk mempersiapkan segala sesuatu yang memang diperlukan dan disiapkan dalam rangka ujian praktikum kolaborasi kimia biologi. Akan saya mulai ya untuk ini ya, pembagian kelompoknya. Oke, akan saya undi. Ini ya pembagian kelompoknya ya. Untuk tim 1 ada Robert
Nicholas dan Sharon, kemudian tim 2 Arlene Denzel, tim 3 Gaby Valen, tim 4 Stasia sama Jonathan Aprilino, tim 5 ada Ellie sama Stephanie, tim 6 Jennifer sama Marcelino, kemudian tim 7 Gilbert sama Cristianto, kemudian tim 8 ada Richie dan Stella, kemudian tim 9 ada Cesco, Eric dan Graciela, tim 10 ada Veve dan Adrian, tim 11 ada Nia dan Nelson, tim 12 ada Vian dan Alvareta, tim 13 ada Angelica dan Jonathan Bryan, tim 14 ada Emil dan Victorio, tim 15 ada Arsen dan Louis, tim 16 ada Kayla dan Rafael, tim 17 ada Noel dan Gracia, tim 18 ada Okta dan Dick Julian, tim 19 ada Tristan dan Katarina, tim 20 ada Nicolaso dan Dwi, tim 21 ada Caroline, tim 22 ada Nesha dan Billy, tim 23 ada Ignas dan Joyce, dan yang terakhir tim 24 ada Satrio dan Olga. Jika kita lihat untuk kelompok 9 ini 3 orang karena memang lebihan 1 orang ya dari untuk 49 orang. Laki-lakinya 2 yaitu Cesco dan Eric serta Graciela. Lalu ada satu kelompok lagi yang semuanya laki-laki, yaitu kelompok tim 7 Cristianto dan Gilbert. Ini dikarenakan jumlah laki-lakinya lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah perempuannya. Dan untuk dokumen ini akan saya save secara ataupun akan saya download dalam format CSV ataupun Excel untuk bisa dilihat lebih detail untuk pembagian kelompoknya. Terima kasih untuk perhatian dalam video kali ini. Sampai jumpa lagi. Itu untuk penjelasan mengenai petunjuk pelaksanaan ujian praktikum kolaborasi kimia dan biologi. Semoga kalian bisa mempersiapkan dan melaksanakan ujian praktikum kolaborasi dengan baik. Terima kasih, sampai jumpa lagi.